Ingat dulu punya HP nggak serumit ini, cuman sekarang kayaknya ada banyak banget opsi di awal. Halo kan, jumpa lagi bareng admin MIUI-tutorial.com, situs yang ngebahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Ini adalah Redmi 12C yang admin gunakan, dan saat ini pada saat video ini dibuat itu sedang setup pertama kali ya. Jadi buat kamu yang punya smartphone Xiaomi atau baru saja beli, lebih tepatnya bingung gimana cara setupnya atau buat melewati tampilan dari antarmuka MIUI di awal pertama kali setup, nah inilah dia videonya. Jadi pada saat kamu coba menyalakan, baru pertama kali menyalakan smartphone Xiaomi, biasanya akan muncul tampilan seperti ini. Ya, dia tergantung dia pakai MIUI versi berapa. Kalau di Redmi 12C ini masih menggunakan MIUI 13. Dan saat video ini dibuat, untuk yang flagship sudah pakai MIUI 14. Di sini ada tampilan MIUI 13 dan di bawah sini ada panah ke kanan. Tinggal kamu tap aja. Dan di sini akan ada opsi pemilihan bahasa. Ada bahasa Indonesia tentunya, kemudian ada bahasa lain. Ada banyak banget bahasa di sini, tinggal kamu pilih. Tapi ya gunakan aja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tinggal pilih. Dan di bagian bawah ini ada perbesaran ukuran teks. Ini sebenarnya tinggal kamu mau pilih ya. Mau gede atau mau kecil juga bisa. Di sini juga ada panah kembali atau panah next selanjutnya. Kalau sudah dipilih bahasa Indonesia atau bahasa yang kamu inginkan, silakan kamu klik panah berikutnya, atau misalkan mau diubah ukurannya tinggal kamu klik-klik aja di bagian tengah ini. Di sini admin tekan next untuk di opsi berikutnya. Kemudian di sini ada pemilihan lokasi. Jadi di MIUI itu ada penentuan lokasi, biasa juga ini bergantung pada update OTA nanti ya. Untuk mudahnya ya tinggal pilih aja Indonesia, tapi kalau kamu mau biasanya update cepat itu dapat di ini ya, di Cina. Cuman itu juga bergantung lagi ke room yang kamu gunakan, atau ubah ke India juga bisa. Tergantung juga tapi pakai roomnya apa ya. Tapi standarnya admin akan menggunakan yang Indonesia. Terkadang juga pemilihan lokasi ini bergantung dari Mi Store-nya ya. Misalkan kamu mau install tema, phone dan lain sebagainya juga biasanya ngaruh juga di bagian ini. Tapi ya pilih aja Indonesia untuk mudahnya, lalu tekan next. Dan dia akan melakukan pengaturan lokasi dan biasanya butuh beberapa saat dan akan muncul syarat dan ketentuan. Di bagian sini kalau kamu mau baca silakan, atau kalau kamu mau langsung bisa langsung tap bagian ini nih. Ada lingkaran abu-abu, kamu tap. Ada muncul panah centang warna biru, kamu tekan next. Nah, di sini dia akan secara otomatis scan WiFi jaringan apa aja yang ada di sekitar HP kamu. Di sini admin sudah menyambungkan ke Mi A1. Kalau misalkan nggak mau bisa kamu lewatkan. Kalau misalkan mau disambungkan tinggal tap aja lalu masukkan password dari WiFi-nya. Misalkan ada WiFi di rumah kamu. Kalau nggak mau bisa lewatkan. Di sini admin akan coba tekan next aja. Dan dia akan menyiapkan ponsel. Ini memang butuh beberapa waktu, tinggal kamu tunggu aja hingga selesai. Nanti akan ada beberapa step, jadi ikuti aja video ini hingga selesai. Kemudian ada pemilihan ini, opsi ini salin aplikasi dan data. Ini bisa kamu klik berikutnya atau jangan salin. Ini juga akan butuh login akun Google, karena memang sinkron dari Google. Kalau admin pribadi biasanya pilih jangan salin, tapi kalau kamu mau pilih berikutnya juga boleh. Ini untuk mempermudah saja supaya kamu bisa segera masuk ke home screen dan menggunakan smartphone Xiaomi kamu. Di sini admin gunakan pilih jangan salin. Kemudian dia akan loading lagi. Nah, di sini ada input atau memasukkan login akun Google. Kalau kamu mau segera masukkan bisa di tab bagian ini. Kemudian masukkan emailnya, nanti akan disuruh juga buat masukkan password. Kalau misalkan nggak mau tinggal tekan lewati. Kalau admin tekan lewati, di sini juga ada pilihan lewati penyimpanan akun. Kalau admin pribadi ya sama, tekan lewati. Di sini juga ada ketentuan, biarkan aja default seperti ini tercentang, lalu scroll, kemudian akan muncul tulisan setuju di paling bawah kanan. Kamu tekan setuju. Nah, di sini juga ada penambahan sebenarnya untuk nyetel, sidik jari dan juga pola kunci.
Kamu bebas mau pilih sidik jari, tinggal kamu scan jari kamu ke bagian belakang sini. Nih sidik jari, atau juga bisa penambahan layar kunci. Tinggal pilih. Kalau admin pribadi nanti aja nyeting-nyeting seperti ini, bisa masuk ke pengaturan. Tapi kalau mau tinggal kamu pilih salah satunya. Kalau admin ya tekan lewati supaya lebih mudah. Dan di sini, nah ini dia untuk yang aplikasi-aplikasi otomatis kecentang ini, kalau admin pribadi nggak mau ya buat diinstal. Tinggal kamu pilih yang semua aplikasi berikut kamu uncheck dan dia akan ngikut semuanya ke uncheck. Lalu tekan OK. Karena biasanya dia akan ngunduh aplikasi yang nggak kamu inginkan. Kemudian ada pilihan setelan tambahan, tinggal kamu mau dicentang atau uncheck juga boleh, personalisasi iklan, sistem otomatis dan lain sebagainya, tinggal kamu baca aja. Kalau kamu nggak mau bisa kamu uncheck. Kalau sudah tinggal ini panah berikutnya. Nah di bagian ini sebenarnya ada tambahan opsi untuk mengaktifkan wallpaper dinamis ya. Jadi misalkan wallpapernya itu berganti-ganti di waktu tertentu, atau mungkin di layar kuncinya dia akan berganti secara otomatis wallpapernya. Tergantung dari durasi yang sudah diatur. Kalau admin pribadi sih lewati aja, karena biasanya layar kunci home screen itu admin pakai wallpaper sendiri ya. Kamu tekan lewati. Nah di bagian ini ada pilih peluncur bawaan. Kalau dulu sebenarnya nggak ada opsi ya, cuman ada pilihan tema. Cuman kalau sekarang itu ada klasik, ada layar ada laci aplikasi. Kalau klasik ya modelnya yang tinggal geser-geser aja. Sedangkan yang laci aplikasi itu kalau kita pilih dia akan semacam app drawer yang muncul di bagian bawah. Tinggal kamu pilih sukanya yang klasik atau laci aplikasi, ada app drawernya. Kalau admin pribadi sih klasik aja. Lalu tekan next. Dan di sini akan muncul opsi buat rekomendasi aplikasi dari aplikasi store-nya MIUI ya. Dan ini secara otomatis dia ngecek semua aplikasinya. Kalau admin pribadi sih matikan semua biar download manual aja. Kadang yang seperti ini bikin jelimet juga. Di bagian sosial juga kalau admin matikan semua. Ini dia. Di bagian belanja kamu cek juga apakah ada. Kalau nggak ada tinggal tekan install dan selesai. Lalu tap panah ini dan dia akan memuat aplikasi. Tunggu aja. Memang untuk masuk ke home screen ini ada beberapa step ya, yang kalau kamu coba amati sebenarnya bisa dilewatkan biar bisa digunakan segera mungkin HP-nya. Cuman ada satu tambahan lagi, nanti admin akan coba kasih tahu setelah berhasil masuk ke home screen ya, karena ini butuh waktu yang cukup lama. Ingat dulu punya HP nggak serumit ini, cuman sekarang kayaknya ada banyak banget opsi di awal. Terkadang ada persetujuan yang harus kamu baca supaya nggak bertanya-tanya pada saat sudah selesai. Ini dia berhasil masuk ke home screen, dia load. Nah posisi kalau sudah berhasil masuk ke home screen, kalau admin pribadi ya langsung ngecek aplikasi Get Apps ini nih. Ini ikonnya, kamu tap, biasanya dia ngedownload otomatis entah dari mana. Dia ngedownload aplikasi yang dianggapnya itu rekomendasi untuk bisa diinstal ke HP. Cuman kalau admin pribadi nggak butuh aplikasi itu, karena bakal ngabisin kuota aja. Admin juga bukan gamer. Kalau nggak muncul, tap sembarang aja, atau mungkin ini atau back, dia akan tampilan seperti ini munculnya. Nah kamu klik yang icon ini nih, icon download di pojok kanan atas. Kamu segera klik, dia langsung ngedownload aplikasi Higdomino lah, Mobile Legend lah. Ini hapus semua. Lalu tekan OK. Ini muncul iklan. Nah tekan hapus biar dia nggak ngedownload, karena dia otomatis ngedownload aplikasi yang dia rekomendasikan, padahal kita nggak butuh aplikasi itu. Kalau admin pribadi nggak butuh, supaya nggak ngabisin data juga. Dan selesai, itu aja. Sekarang tampilannya seperti ini, sudah bisa kamu gunakan. Mau disetting apapun tinggal masuk aja ke ini, ke pengaturan. Tinggal obrak-abrik aja pengaturan ini. Mau nambahin layar kunci, sidik jari, tinggal pilih ini layar kunci. Ada opsi juga mau sidik jari nih, bagian ini sandi dan keamanan, tinggal kamu tambahkan saja. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.